menurut gue itu aneh gitu. Di situ ada ayunan dan perosotan gitu. Nah, menurut gue itu tempat yang paling serem lah menurut gue. Dan pada saat gue hunting, gue itu ngeliat sosok perempuan di salah satu jendela villa tetangga lah. Nah, karena katanya villa yang kita tempatin itu bekas tempat pesugihan. Halo Sobat Kelana, kembali lagi di Cerita Kelana. Kali ini Cerita Kelana bakal berbagi pengalaman horor nih. Dan kebetulan gue udah kedatangan salah satu narasumber. Boleh kenalin bang, namanya siapa? Boleh kenalin, nama gue Fikri. Nah, kejadian horor lu tuh pas kapan tuh bang? Jadi gue mau cerita tentang kejadian horor gue di salah satu villa di Bandung, tepatnya di Lembang. Kejadian itu tuh pada saat gue jalan-jalan Idul Fitri, Lebaran. Oke. Dan kebetulan tuh tahun ini. Nah, baru banget ya bang? Baru banget. Terus pengalaman horor lu di sana tuh kenapa tuh bang? Lu dapat gangguan apa? Jadi awal mulai itu kita berangkat dari Cikarang kan pagi sekitar jam 8 atau jam 7 gitu. Nah sampai di villa itu jam 2 siang, jam 2 sore lah. Sampai di sana teman-teman biasalah packing atau segala macem. Dan gue ngeliat tuh di sana tuh cuaca lagi bagus. Oke. Cuaca lagi bagus, kebetulan gue tuh bawa kamera buat foto-foto di sana lah. Ya, dokumentasi lah gitu ya. Dan kebetulan cuaca bagus, suasana villa juga bagus, estetik gitu kan. Jadi gue mutusin buat hunting sendiri. Oke. Jadi sampai villa, temen-temen di villa lagi beres-beres, sedangkan gue itu hunting sendiri. Hunting ke sudut-sudut villa lah, sudut-sudut lingkungan villa itu. Dan ada sudut yang menurut gue itu aneh gitu. Di situ ada ayunan dan perosotan gitu. Nah, menurut gue itu tempat yang paling serem lah menurut gue. Lu ngeliat itu tuh udah serem gitu kan? Udah serem, jadi karena tempatnya emang ya dari perosotannya juga udah kotor, udah tua gitu. Dan pada saat gue hunting, gue itu ngeliat sosok perempuan di salah satu jendela villa tetangga lah. Oke. Gitu. Dan karena itu masih sore, gue mikirnya mungkin itu orang kali ya, mungkin itu orang. Tapi ya udahlah, cuek aja. Nah singkat cerita sampailah di malam. Oke, malam tuh. Nah di malam hari itu di villa itu kita ada kamar 2, tapi teman-teman yang cowok ini memutuskan untuk masang tenda di depan villa. Oke. Masang tenda. Jadi kita dari Cikarang itu emang udah bawa tenda gitu. Ya udah persiapan lah ya. Karena emang kamar di dalam villa itu emang khusus buat cewek lah, karena kita tuh ada cewek juga. Oke. Nah singkat cerita lagi, teman-teman istirahat. Dan yang di villa itu ada 2 orang temen gua, namanya si Masu sama si Ambon. Oke. Nah, itu udah istirahat semua, si Masu ini cerita sama gue kalau di dalam tenda itu terang. Padahal keadaan malam tuh, gelap. Padahal keadaan malam. Nah, di dalam tenda itu terang. Dan dia itu memutuskan untuk memberanikan diri untuk keluar dari tenda. Pas dibuka, Keluar dari tenda, ngebuka tenda kan, ngebuka tenda. Terus pas dibuka emang keadaan tuh masih gelap banget. Tapi di dalam tenda tuh dia cerita sama gue tuh terang. terang kayak siang gitu. Terang kayak udah pagi aja gitu. Dan dicuekin aja sama dia, terus lanjut tidur lagi. Terus masih di malam pertama itu ada temen cewek gue yang ngelihat dari jendela kamarnya, dia ngelihat keluar itu kalau di sekeliling tenda yang si Mas sama si Ambon tidur itu ada anak kecil lagi main. Banyak tuh anak kecil ya? Ya anak kecil 1, dia lagi main gitu. Cuman emang mungkin keadaannya capek atau apa, jadi mikirnya ke situ kali ya. Tapi dicuekin aja. Terus singkat cerita lagi, sampailah kita di pagi hari. Pagi hari dengan melupakan kejadian-kejadian di malam itu. Iya. Itu belum ada yang cerita tuh sama satu sama lain? Belum ada yang cerita. Jadi udah di pagi hari kita seperti biasa masak-masak, main. Terus juga kita keliling daerah Bandung karena kita nggak mungkin di villa aja kan. Iya benar. Kita keliling daerah Bandung. Terus sampai lagi di hari kedua, di malam hari kedua. Oke. Malam hari kedua itu rencana kita habis Isya itu niat mau barbekyuan. Nah, di saat barbekyuan kan kita prepare lah. Iya. Prepare, terus temen gue si Masu ini dia rencana niat mau nyari kipas.
kipas buat barbekyuan. Karena kita tuh yang pakai areng gitu kan. Iya. Nyari kipas. Nah, di situ tuh ada lemari. Si Masuk ngebuka lemari tersebut. Pas dibuka di dalamnya itu ada mukena, tapi atasnya doang. Atasnya doang tuh, nggak ada. Iya, tapi kan kalau mukena kan ada bawahannya gitu kan. Iya, Ada sarung bawahannya. gitu lah ya. Kayak gitulah, ada bawahannya terus ada atasan, tapi ini tuh atasannya doang. Sama satu sejadah. Dan ada satu kain yang udah kumuh. Tapi itu si Masuk itu nggak berani buat ngebuka itu. Jadi nggak tahu di dalamnya itu apa, langsung ditinggalin aja. Langsung tinggalin bodo amat Langsung gitu ya. tinggal aja itu. Dan dapatnya tuh kipas ya dari kayu gitulah. Kipas, jadi kita barbekyuan. Nah pas barbekyuan nih, gue sendiri nyium bau melati. Padahal di situ nggak ada pohon melati gitu. Kagak ada. Jadi sebelum gue nyium tuh gue nyari dulu ada pohon melati nggak. Ternyata nggak ada pohon melati. Dan gue nanya ke temen gue, di samping gue ada temen gue, lu nyium bau melati nggak sih? Iya gue nyium. Malah ini malam Jumat gitu. Nah, dan gue tuh di situ baru sadar kalau itu malam Jumat. Wah, gila sih. Dan gue sama teman-teman gue itu baru sadar kalau itu malam Jumat. Tapi gue cuek aja kan dengan bau melati itu, kita tetap barbekyuan, tapi yang ganggunya itu bau melatinya itu lama-lama kayak bau busuk. Oh, dia berubah gitu jadi bau busuk. Bau busuk. Dan yang nyium tuh nggak gue aja, tapi beberapa teman gue juga nyium. Oh, yang awalnya bau melati dan yang nyium cuma beberapa, lama-kelamaan dia Pada berubah, nyium juga. terus hampir semuanya nyium tuh baunya. Nah, akhirnya gue keinget sama temen gue yang lagi sakit di kamar. Oh, jadi lu ke Bandung tuh ada temen lu yang lagi sakit juga? Jadi tuh pas di Cikarang juga temen gue udah sakit, cuman karena dia nggak enak sama teman-teman yang lain, jadi dia maksain untuk berangkat. Oke. Kayak gitu. Masuklah tuh ke dalam sambil makan yang udah kita bakar kan, udah kita barbekyuan, sambil makan. Setelah itu kita habis makan, main game, sudah habis seneng-seneng lah. Iya. Udah ngelupain kejadian bau melati itu. Terus tidur dah. Tidur istirahat, seperti biasa si Masuk si Ambon pindah ke tenda. Gua di villa, yang cewek di kamar, gua di villa tuh gua sama ada temen gue satu lagi nih. Gua tidur itu jam 2, gua baru mau tidur jam 2. Dan gue sendiri digangguin sama, gue nggak tahu itu makhluk halus atau apa. Jadi itu pas gue mau tidur itu, lampu villa itu stop kontaknya tuh, stop kontaknya ada yang mainin gitu. Nyala hidup tuh. Tapi nggak mati lampunya. Oh, cuma dengan cetak. Cuma stop cetek kontaknya doang, cetak gitu. Kayak gitu. Udah gitu nggak berhenti kayak ini abunya apa gitu. Cuman gue nggak berani buat ngeliat lah. Iya. Udah gitu ditambah lagi di suara hair dryer tuh nggak apa sih ya, yang buat shower tuh apa sih, yang air panas gitu kayak gitu di kamar mandi itu bunyi terus dan nggak bisa mati. Itu suara stop kontak cetak itu berlangsung sampai gue nggak bisa tidur. Sampai pagi gitu. Sampai pagi gue nggak bisa tidur. Akhirnya gue bisa tidur karena udah pagi banget, yang lain udah bangun. Yang lain udah bangun karena rasa iseng gue udah nggak ada rasa iseng nggak ada, baru gue bisa tidur tuh pagi. Terus kejadian itu udah selesai, kita semua packing buat balik. Packing buat balik itu kita check out itu jam 1 siang. Berarti sebenarnya di villa tuh kejadiannya ya masih wajar lah ya. Masih wajar. Terus? Jadi kita check out balik jam 1 siang. Singkat cerita kita sampai di Cikarang. Kita udah sampai di Cikarang. Dan temen gue yang sakit ini, yang tadi gue ceritain, temen gue yang sakit ini, dia berobat ke rumah sakit. Cuman nggak ada perubahan. Masih gitu-gitu aja? Masih gitu-gitu aja. Akhirnya kita mutusin buat ke orang bisa lah. Iya, nanya ke orang bisa. Nah, ketika kita nanya ke orang bisa tuh, kita dan teman-teman tuh malah dimarah-marahin. Kenapa dimarah-marahin tuh? Nah, karena katanya villa yang kita tempatin itu bekas tempat pesugihan. Dan seremnya lagi tuh, villa itu ternyata sedang nyari tumbal. Wah, merinding banget gue, gila. Nah, untung bagusnya kita kasih pencerahan lah. Kayak
kita banyakin berdoa aja, kita berdekat sama Allah kayak gitu-gitulah. Dan akhirnya sampai sekarang kita aman-aman aja. Cuman masih merindingnya itu sih, kita nggak nyangka aja kalau villa itu tuh bakal pesugihan gitu. Tapi pas lu awal datang ke sana, lu ngerasa villa itu ada yang jangkal nggak sih? Kayak atau ya udah namanya juga villa gitu. Jangkal sih enggak, karena emang aneh aja, karena villa yang sebagus itu kayak villanya itu estetik gitu lah, kayak terbuat dari kayu, tapi bagus, tapi harganya murah. Harganya murah dibanding ke yang lain. Dibanding yang lain. Tapi gue positif thinking aja, gue nggak ada aneh-aneh buat mikir ke situ lah. Cuman kenyataannya emang seperti itu. Ya, mungkin itulah pengalaman horor yang bisa gue ceritain. Berarti kesimpulannya nih Bang, berarti kita kalau misalnya nyari villa ya jangan sembarangan murah. Bener. Kita kan nggak tahu tuh histori dia tuh bekas apa ya, walaupun pas kita nyampe sana tuh si villa masih wajar dan masih bagus, tapi ternyata di balik itu ada ceritanya ya. Ada cerita lainnya yang bahkan mungkin bisa membahayakan kita juga gitu kan. Iya, benar. Oke, mungkin cerita Kelana kali ini cukup sampai di sini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di cerita Kelana selanjutnya.